Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah kebaktian SPI pada hari ini dengan tema Allah kekuatanku yang diambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 11 yang dibawakan oleh evangelis Christian Tapahan. Marilah kita siapkan hati kita menyanyikan sebuah lagu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, penolongku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Bersyukurlah kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati, namamu besar. Kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujian ini akan terus kubawa sampai akhir kehidupanku, bahkan terus sampai ke surga. Saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu. Tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya. Pujilah Tuhan, pujilah Dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus.
Marilah kita teruskan dengan doa pembukaan. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami boleh bersyukur kembali ya Tuhan, kami boleh bersama-sama mengikuti kebaktian online ini ya Tuhan. Biarlah Engkau juga akan bersama dengan kami. Kumpulkan kami dengan teman-teman kami semua, untuk kami boleh bersama-sama berbakti kepadamu hari ini. Meskipun secara online, Engkau tentu akan menerimanya ya Tuhan. Berkati kami masing-masing, dan biarlah kami boleh mendengar firman-Mu dan bersuka cita untuk itu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
Pengumuman pada hari ini, seluruh majelis menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat membawa kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Alkitab, membuat kita semakin rindu untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Kebaktian umum untuk minggu ini dia akan diadakan secara online sesuai dengan keputusan pemerintah Victoria. Untuk khotbah minggu ini dan minggu-minggu yang telah berlalu dapat dilihat di YouTube link yang tertera di layar. Jemaat juga diingatkan bahwa hari Minggu tanggal 3 Oktober adalah kebaktian umum pertama di bulan Oktober di mana Gereja SBI akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen ini. Jemaat juga diingatkan bahwa minggu depan tanggal 3 Oktober adalah daylight saving. Maka jam akan dimajukan 1 jam. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang maha besar dan maha kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang mau menerima apa yang bisa kami lakukan bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersukacita yang kami boleh berbakti kembali pada-Mu hari ini, meskipun ia hanya melalui online. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa terus untuk pandemi, terutama untuk Australia ya Tuhan, khususnya untuk Victoria, untuk New South Wales dan ACT ya Tuhan, di mana terus aja pertambahan setiap hari penderita-penderita yang baru ya Tuhan. Kiranya pemerintah boleh menekan angka ini Tuhan, dan rakyat juga boleh mematuhi segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, sehingga boleh mengurangi jumlah dari penderita penyakit ini. Dan bagi vaksin yang telah disalurkan, kiranya boleh berjalan dengan lancar, dan banyak orang-orang yang bersedia divaksin ya Tuhan. Dan biarlah vaksin ini boleh berlangsung dengan baik, supply yang cukup ya Tuhan, dan tepat pada waktunya, sehingga tidak usah terbuang tersia-sia, tapi semuanya boleh dipakai dengan baik. Dan biarlah semuanya ini akan membawa manfaat bagi umat manusia selanjutnya ya Tuhan. Dan tidak ada akibat yang tidak baik untuk itu. Biarlah dunia ini boleh kembali seperti semula beraktivitas, dan ekonomi boleh berjalan kembali, dan banyak orang yang boleh lagi hidup di dalam segala aktivitasnya setiap hari ya Tuhan. Di samping itu kami juga boleh mengingat akan kebesaran Tuhan, bahwa Tuhanlah Allah kami, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang boleh diakui oleh setiap umat manusia di dunia ini. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk bagi yang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau juga mau menolong dan menyembuhkan. Mungkin ada banyak penyakit yang tidak kelihatan oleh karena depresi, oleh akibat pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menolong, menguatkan mereka, menghiburkan mereka, dan bersabar, sehingga semuanya ini boleh berlalu dengan baik Tuhan. Dan kami boleh akan menengok ke belakang bahwa Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, kami ingin menaikkan segala beban-beban doa dari jemaat SBI, kiranya Tuhan akan mau mendengarkannya dan menjawab doa-doa ini. Berkatilah SBI dia terus, supaya ia boleh bertahan dan Tuhan pelihara. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Christian Pakpahan. Kiranya Tuhan menyertai akan firman beliau yang datang daripada Tuhan saja,
yang kami boleh mendengar dan mengertinya ya Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan melakukannya di kemudian hari dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan sertailah semuanya ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Kami naikkan semua doa yang tidak sempurna ini ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui direct debit ke nomor rekening seperti yang tertera di depan. Terima kasih. Hai, sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu. Hai, sudah berapa banyak yang dilembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 12. Allah, kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Kuatkanlah
Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Percayalah Dia tak Mari kita berdoa. Bapak di surga, Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini, Tuhan, untuk menyembah, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami, Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, mengaplikasi firman Engkau, dan kami dapat berubah lebih menjadi seperti anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara seiman. Salam kenal, nama saya Christian Pakpahan. Saya lagi belajar Master of Divinity di Ridley College dan sedang menjadi student minister di Holy Trinity Doncaster. Nah, sangat disayangkan ya, kita tidak bisa bertatap muka hari ini karena lockdown. Tapi semoga khotbah berikutnya nanti saya bisa tetap muka langsung dengan saudara-saudara ya. Nah, untuk mulai, saya mau bertanya, kapan terakhir kalinya saudara itu merasa aman? Rasanya bagi kebanyakan kita itu rasa aman itu tergoyah saat pandemi ini dimulai tahun lalu. Saya ingat waktu pandemi baru mulai tahun lalu ya, saya gelisah banget belanja di Woolies atau di Coles. Harus pakai masker, pakai hand sanitizer tiap 5 detik. Waktu itu ada anak kecil lagi bersin, waktu aku lagi di Coles, saya langsung mikir, wah, anak ini punya COVID nggak ya? Kena COVID nggak ya? Waktu itu kita nggak tahu ya, berapa banyak orang yang kena COVID di Melbourne. Nah, selain ini juga, tahun lalu itu istri saya sebenarnya hamil dengan anak pertama kami. Dan istri saya sebagai dokter GP, setiap hari ketemu tatap muka sama orang yang sakit flu dan pilek. Jadi saya kan takut ya, wah kalau istri kena COVID, gimana? Kalau anak kandungan juga gimana kalau misalnya istri saya kena COVID? Nah, sepertinya gara-gara COVID ini, kita tuh udah nggak ngerasa aman lagi di dunia itu. Kalau bukan COVID, mungkin dampak dari COVID yang lain yang kita takut, yang mengganggu pikiran. Ini lockdown, kapan selesainya?
Bisnis gimana? Pekerjaan gimana? Masih aman nggak? Mental health, kesehatan jiwa, saya dan keluarga itu gimana di lockdown ini terus-menerus? Nah, kalau saudara merasa khawatir dan takut karena masa pandemi ini, semoga firman Tuhan hari ini menjadi sumber pengharapan dan hiburan bagi kita. Semoga melalui firman ini kita kembali mendapatkan rasa aman yang penuh harapan. Bukan dengan cara melihat situasi kehidupan kita sekarang, tapi dengan cara mengingat siapa Tuhan kita. Yuk kita baca. Mazmur 46, ayat 2 dan 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Nah, pemazmur memulai dengan pernyataan bahwa Allah itu perlindungan kita, kekuatan dan penolong dalam kesulitan. Nah, sebenarnya di bahasa Ibrani ya, kata penolong ini ada dua makna. Pertama, maknanya tuh berarti Allah itu dekat dan bersama dengan kita saat kesulitan terjadi. Dan kita nanti akan lihat makna ini keluar di ayat 5 dan 6 nanti di Mazmur 46. Nah, makna keduanya adalah Allah itu penolong yang sudah terbukti, seperti yang ditulis di ayat kedua. Allah sudah membuktikan dirinya sebagai penolong kita berkali-kali. Nah, kita kita eksplorasi ayat ini di dalam ayat 9 dan ke-10, nanti ide ini keluar lebih banyak lagi. Jadi, ayat kedua ini sebenarnya adalah ringkasan seluruh Mazmur. Dan aplikasi seluruh Mazmur ini tercetak di ayat ketiga. Sebab itu, kita tidak akan takut. Meskipun dalam situasi ekstrim. Meskipun bumi berubah dan gunung-gunung yang merupakan simbol kestabilan, itu goncang ke dalam laut yang merupakan simbol kekacauan. Jadi meskipun hal-hal yang biasanya jadi sandaran hidup kita itu ditelan oleh kekacauan, atau meskipun di ayat 4 di mana hidup seperti dihantam ombak besar, atau gunung digoncangkan oleh gempa bumi, pemazmur berkata, Allah itu tempat perlindungan kita bahkan dalam situasi seperti itu. Coba, apa saudara bisa ingat pengalaman di mana Allah menjadi penolong saudara dalam kesulitan ekstrim seperti ini? Buat saya, pengalaman itu sebenarnya waktu Valentine's Day, beberapa tahun yang lalu. Saya ada kencan dengan Grace, yang sekarang jadi istri saya. Nah, itu kencan Valentine pertama kita sebagai pasangan. Jadi, aku pengen banget membuat dia terpesona, kagum gitu. Dan saya tahu dia senang banget sama seafood. Jadi saya bawa Grace ke Donovan's di pantai St. Kilda. Dia pesan tuh seafood pasta. Nah, kelihatan tuh di fotonya. Jangan lapar ya, saudara. Tapi kalau lapar juga abis ini makan siang boleh. Tapi itu dish yang dipesan oleh Grace. Banyak banget isi jenis-jenis kerang. Ada udang, ada Moreton Bay bugs, ada kerang hijau. Mantap deh, pokoknya enak banget. Nah, kita tuh menikmati dinner yang indah di samping pantai. Romantis banget pokoknya. Nah, waktu saya antar Grace pulang, bawa mobil, tiba-tiba Grace itu batuk. Terus dia bilang, tenggorokannya kok tiba-tiba gatel ya, aneh banget. Beberapa menit kemudian, bibirnya mulai bengkak. Terus, suaranya mulai serak. Tiba-tiba, dia sadar. Dia lagi kena reaksi anafilaksis, yang kayak alergi yang parah itu. Itu benar-benar mengagetkan buat kita semua, soalnya dia nggak pernah alergi sama seafood. Jadi kita tuh nggak punya EpiPen, nggak punya apa-apa. Jadi harus langsung ke rumah sakit, secepatnya.
Nah, waktu aku lagi nyetir ke rumah sakit, dia bilang kalau lehernya udah mulai bengkak dan dia udah nggak bisa nafas, dia tuh cuma punya 5 menit. Saya langsung panik nyetir. Saya lihat di Google Maps, loh, itu masih 15 menit, saudara, ke rumah sakit terdekat. And then, the worst happened. Dia tiba-tiba susah nafas. Nah, saya tuh sebenarnya nggak ingat malam itu saya doa ke Tuhan atau enggak, tapi saya tahunya cuma Allah yang bisa menolong kita. Karena nggak mungkin saya bisa ke rumah sakit dalam waktu 5 menit. Terus, tiba-tiba, nggak tahu dari mana, kita belok, habis ke jalan, ada ambulans. Si Grace itu senggol siku aku, lihat, ada ambulans di samping situ. Dia lagi di samping jalan, lagi bantuin orang lain di rumah. Nah, kita langsung berhenti di depan ambulans, langsung bicara sama paramediknya, terus mereka langsung kasih Grace adrenalin, biar dia bisa nafas lagi. Nah, setelah itu ambulans itu bawa Grace ke rumah sakit, terus dimonitor untuk semalam. Wah, itu malam itu ya, saudara, itu benar-benar merasa kayak di dalam Korean drama. Saya tinggal di rumah sakit bersama Grace untuk jaga. Dan sampai sekarang saya melihat malam itu sebagai sebuah insiden di mana Allah itu campur tangan dan menolong kita dalam waktu yang kita paling perlu. Kalau nggak ada ambulans di jalan itu, nggak tahu deh apa yang terjadi. Tapi saya tahunya Allah kami yang baik memimpin jalan kami pada malam hari itu. Nah, itu cerita pengalaman hidup saya ya. Tapi saudara pasti juga punya cerita di mana Allah menolong saudara. Semoga hari ini mungkin saudara bisa mengingat kembali bagaimana Allah itu sudah menjadi tempat perlindungan dan pertolongan bagi saudara-saudara ini. Nah, meskipun pengalaman hidup itu menjadi starting point yang bagus untuk mengingat Allah sebagai penolong, pemazmur itu memberikan kami alasan-alasan dan fondasi yang lebih kuat lagi untuk mengingat pertolongan Allah. Yuk kita baca ayat 5 dan 6. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Nah, ayat 5 dan 6 ini menggambarkan Allah sebagai tempat perlindungan karena dia berdiam di situ, dia berdiam bersama dengan umatnya. Di ayat 5 dibilang kota Allah, itu biasanya dimaksudkan harusnya di Old Testament Jerusalem ya. Dan waktu dia membicarakan aliran-aliran sungai, itu bukan aliran sungai beneran, tapi metafora. Dan salah satu tips kalau mau baca puisi Ibrani, yang mungkin saudara bisa coba kalau baca Mazmur atau Amsal nanti, itu sering garis kedua itu adalah repetisi garis pertama. Jadi idenya sama, cuman pakai kata-kata yang beda. Jadi di sini tuh, kediaman yang maha tinggi, itu harusnya maksudnya rumah Tuhan yang di Jerusalem, the temple. Kalau kediaman rumah Tuhan, kediaman yang maha tinggi itu rumah Tuhan, berarti aliran sungai itu adalah metafora kehidupan dan pemeliharaan yang mengalir dari rumah Tuhan ke seluruh Jerusalem. Jadi ayat 5 ini membicarakan bagaimana Allah dengan berdiam bersama dengan umatnya di rumah Tuhan, itu jadi sumber hidup dan pemeliharaan umatnya. Kemudian di ayat 6 itu membicarakan bagaimana kehadiran Allah di Jerusalem, berarti itu Jerusalem terlindungi dan aman karena Allah selalu hadir untuk menolong kotanya. Ini seperti bagaimana zaman dulu ya, yang kalau kita nonton film-film zaman dulu, itu kota itu paling aman kalau raja lagi di dalam kota. Soalnya raja selalu bawa pasukan. Kalau kotanya terserang tuh warga kota nggak perlu jauh-jauh minta tolong dari raja. Soalnya raja udah di dalam. Ini sama dengan juga dengan Jerusalem.
Allah itu berdiam di kota itu. Jadi mereka tuh cuma perlu datang ke rumah Tuhan untuk meminta pertolongan. Dan emang ada cerita di Old Testament, di Perjanjian Lama, di mana ini emang terbukti. Di Yesaya pasal 36 dan 37, nanti saudara bisa baca sendiri keseluruhannya ya. Ini yang di slide cuman bagian terpilih aja. Itu Jerusalem dikelilingi oleh pasukan Asyur. Waktu mereka dikelilingi, Raja Jerusalem, Hezekiah, itu langsung masuk ke rumah Tuhan dengan kain goni dan langsung berdoa meminta pertolongan. Nah, karena Tuhan itu memang berdiam di kota Jerusalem, Tuhan langsung jawab dan kirim satu malaikat saja untuk menumpaskan pasukan Asyur. Israel tuh nggak perlu gerak sama sekali, nggak perlu berantem, nggak perlu berjuang. Allah menjadi penolongnya pada saat itu, dan Jerusalem tidak jatuh. Nah, mungkin ini memang kenyataan untuk Israel di Perjanjian Lama dulu ya. Tapi kalau gitu bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen sekarang? Udah nggak ada rumah Tuhan di Jerusalem. Kalau gitu, gimana caranya Allah itu bersama dengan kita sebagai orang Kristen sekarang? Nah, kita sebenarnya itu memiliki kenyataan yang lebih istimewa lagi daripada Israel zaman dulu. Rumah Tuhan tuh udah diganti sama Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus itu memberikan semua orang Kristen Roh Kudus. Jadi dia sekarang selalu bersama dengan kita. Dia bersama dengan setiap orang percaya dimanapun mereka berada. Nggak cuma di sebuah lokasi di Jerusalem kayak zaman dulu. Bahkan Roh Kudus itu sebenarnya dipanggil sebagai aliran-aliran air hidup di Yohanes pasal 7. Karena dia memberikan kita kehidupan yang spiritual dan juga pemeliharaan. Terus di Yohanes 14, Roh Kudus itu dipanggil sebagai penolong. Penolong yang selalu beserta kita di dalam kesulitan. Jadi, kita tuh tidak akan takut karena Allah beserta kita dengan rohnya dimanapun kita berada. Rohnya menolong dan menguatkan kita untuk berdiri teguh sebagai Kristen, bahkan dalam masa kesulitan. Jadi alasan pertama kita tidak perlu takut adalah karena Allah beserta kita. Alasan kedua kita tidak perlu takut adalah karena Allah Maha Kuasa. Dia berkuasa dengan firman-Nya. Coba kita baca ayat 7. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Nah, di ayat 7 ini, pemazmur membandingkan bangsa-bangsa ribut dengan Allah yang hanya memperdengarkan suaranya untuk menghentikan mereka. Bangsa-bangsa ini sepertinya adalah bangsa tetangga Israel ya, yang selalu mengancam Israel, selalu menentang Israel. Nah, sehebat dan sebesar apapun bangsa-bangsa itu, Allah tuh hanya perlu bicara untuk menyingkirkan ancaman-ancaman mereka. Firman Allah berkuasa untuk melakukan ini karena firman Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Yesaya berkata, seperti hujan jatuh dari langit dan tidak akan kembali sampai sudah mengairi bumi. Demikianlah firman Tuhan akan keluar dari mulut Allah dan tidak akan kembali sampai melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah, pasti dong, Allah bisa melindungi Israel cuma dengan berbicara, kalau Dia bisa cuma dengan berbicara menciptakan semesta alam. Nah, kalau itu adalah kenyataan Israel dulu, bagaimana dengan orang Kristen sekarang? Nah, kalau Kristen sekarang, kita punya keyakinan yang lebih kuat lagi akan firman Tuhan. Karena firman itu telah menjadi manusia. Yesuslah firman Allah yang telah memberikan Yesuslah firman Allah yang telah diberikan semua kekuasaan untuk memerintah. Dialah Tuhan.
Dan melalui firman-Nya dan dengan Injil, dia akan terus membangun gerejanya, meskipun bangsa-bangsa melawan. Allah masih berkuasa dengan firman-Nya hari ini. Dan karena itulah Allah dipanggil sebagai yang maha kuasa. Nah, kedua konsep ini, bahwa Allah beserta kita, dan bahwa Allah berkuasa melalui firman, itu akan ketemu dan bersatu di dalam refrain Mazmur ini, di dalam chorus Mazmur ini. Kita baca ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, terjemahan di ayat 8 itu di NIV English, itu namanya Tuhan semesta alam itu the Lord Almighty, Tuhan Maha Kuasa. Jadi, kalau digabung, itu Tuhan Maha Kuasa beserta kita. Itu kedua ide. Allah beserta kita dan Allah berkuasa. Tapi sebenarnya ini kedua ide diikat oleh konsep perjanjian yang tersirat sebenarnya di ayat ini. Nah, kalau baca perjanjian lama di Alkitab ya, kalau kita lihat Tuhan itu semua capital, semua huruf capital, itu di Ibrani sebenarnya ditulis nama Tuhan yang khusus yang dipanggil oleh Israel. Yang namanya Yahweh. Itu nama perjanjian atau namanya covenant name yang dikasih Allah ke Israel. Itu nama spesial yang dikasih Allah ke Israel. Terus nama Yakub yang ditulis di ayat ini, itu mengingatkan kita akan perjanjian Allah ke Yakub di Kejadian 28. Yakub adalah seorang manusia yang Allah janjikan banyak keturunan yang menjadi bangsa Israel. Allah juga berjanji kepada Yakub bahwa dia akan selalu beserta Yakub kemanapun dia pergi. Jadi, dengan pakai nama perjanjian Yahweh, dan dengan mengingatkan Israel kepada Yakub, Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Allah telah membuat perjanjian melalui firman-Nya yang penuh kuasa, bahwa Dia akan selalu bersama kita. Karena Dialah Allah dan kitalah umat. Jadi ringkasan Mazmur 46 itu sejauh ini seperti ini. Allah adalah perlindungan dan pertolongan kita saat dalam kesulitan. Dia beserta kita melalui Roh Kudus. Dia berkuasa dengan firman-Nya, dan dia berjanji akan selalu beserta kita sebagai Allah umat-Nya. Dan oleh karena itu, kita tidak perlu takut. Nah, pasti ada saudara-saudari yang sedang bertanya-tanya mengenai ini. Pasti mungkin di pikiran saudara nanyanya, bagaimana saat kami merasa Allah itu bukan perlindungan kami? Saat-saat kami ngerasanya Allah nggak nolong, Allah bukan pertolongan kami. Pasti susah melihat bagaimana Allah bisa menjadi perlindungan dan pertolongan kami, kalau sepertinya Dia mengizinkan kami menderita sekarang. Nah, untuk pertanyaan ini, pemazmur membantu kita dengan mengingatkan kami akan pekerjaan Allah di masa lalu dan pekerjaan Allah di masa depan. Pertama, kita mulai dengan kedamaian yang Allah menangkan untuk kita di masa lalu. Coba lihat ayat 9-10. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Nah, di ayat 9 dan 10 ini, pemazmur mengajak kita untuk pergi dan melihat pekerjaan Allah di masa lalu dengan Israel. Bagaimana Allah memenangkan kedamaian untuk mereka dulu. Nah, kita punya banyak contoh di mana Allah melakukan ini di perjanjian lama. Contohnya di buku Keluaran, kalau saudara ingat, itu Allah berjuang melawan Mesir untuk membebaskan Israel. Dia bikin banyak tulah kepada Mesir. Dan ada adegan, ingat, di Laut Merah, di mana pasukan Mesir itu ditelan oleh laut. Tanpa Israel harus berjuang melawan mereka.
Dan kita juga ada contoh Yesaya yang sebelumnya yang saya bicarakan, di mana Allah menolong Israel bertahan melawan bangsa Asyur. Tapi bukan cuma Israel yang punya cerita pengalaman seperti ini, kan? Kita sendiri juga punya pengalaman pribadi pertolongan Allah saat krisis, di mana Allah memenangkan kedamaian bagi kita. Seperti cerita saya sebelumnya tentang istri saya Grace. Coba saudara ingat masa-masa lalu di mana Allah bekerja untuk menolong saudara-saudari. Waktu kita kesulitan melihat pertolongan Allah di krisis di saat ini, ada bagusnya, dan mungkin kita juga dapat pengharapan dari mengingat pekerjaan Allah bagi kita di masa lalu. Nah, kalau saudara itu kesusahan, mungkin sekarang kewalahan banget situasi saudara, sampai susah banget mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu hidup saudara. Kalau itu memang itu pengalaman saudara, saya mungkin akan mengundang saudara untuk melihat lebih jauh lagi ke belakang. Sebelum saudara hidup. Ke masa sebelum saudara hidup. Saudara coba lihat lebih jauh lagi dan mengingat kayu salib. Kayu salib di mana Allah memenangkan perjuangan terbesar untuk kedamaian terbaik. Di atas kayu salib itu, Yesus menderita dan mati untuk menebus dosa kita. Dan dia bangkit kembali. Dia memenangkan peperangan kita melawan dosa, kematian, dan setan. Oleh karena itu, kita memperoleh kedamaian dengan Allah dan hidup yang kekal. Dan karena kita punya kedamaian dengan Allah dan hidup yang kekal, berarti semua kesulitan dan semua penderitaan yang kita alami sekarang dan hari ini cuman sementara saja. Nggak bakalan selama-lamanya kita menderita. Dan kita sudah tahu ini pasti cuman sementara, karena Allah sudah memberitahu kepada kita apa yang menunggu di masa depan. Coba lihat ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah, di ayat ini Allah berbicara. Dan jarang, saudara, sebenarnya Allah berbicara di Mazmur. Biasanya Mazmur itu manusia berbicara kepada Allah, menyembah Dia. Nah, ada sedikit ambigu di sini mengenai Allah itu sedang berbicara kepada siapa sebenarnya. Ada yang berpikir Allah ini sedang berbicara kepada bangsa-bangsa yang menentang melawan Dia. Dia dengan tegas menyuruh mereka untuk berhenti kekerasan dan perlawanan mereka. Diam. Nah, ingat ayat 7 kan saudara ya, di mana dibilang bangsa-bangsa ribut terus Allah tinggal memperdengarkan suaranya. Nah, ini yang menurut beberapa orang, ini kata-kata yang Allah bicarakan kepada bangsa-bangsa itu. Jadi itu kemungkinan pertama, Allah berbicara kepada musuhnya. Tapi ada orang lain yang berpikir bahwa sebenarnya Allah ini berbicara kepada umatnya. Dia meminta umatnya untuk berhenti gelisah dan mencoba dengan kekuatan sendiri melawan semua kesusahan dan musuh mereka. Karena Allah akan berjuang untuk mereka. Ini seperti di pasal di Keluaran 14 di mana Tuhan bilang bahwa Tuhan akan berjuang untuk Israel. Dan Israel hanya perlu diam saja. Nah, kepada siapapun Allah mungkin berbicara di ayat ini, kesimpulannya itu sama sebenarnya. Akan ada suatu hari nanti. Akan ada suatu hari nanti. Di saat setiap lutut bertekuk dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Dan ini harusnya menjadi penghiburan dan harapan besar bagi kita. Mungkin ada beberapa di antara kita yang gelisah, yang khawatir dengan sentimen anti-Kristen yang mungkin kita baca online, atau ancaman gugatan, atau ancaman penjara, kalau misalnya kita membicarakan dosa-dosa tertentu.
atau mungkin kita takut dengan ajaran-ajaran yang akan dipaksakan kepada anak-anak kita yang kontra dengan iman kita dan firman Tuhan. Dengan sepertinya di barat ini, pertumbuhannya orang yang menolak dan melawan iman dan prinsip-prinsip Kristen, mungkin kita takut. Mungkin orang ini benar nih ya, yang mereka bilang kita tuh on the wrong side of history. Apakah benar? Mungkin apa kita terlalu kolot ya, terlalu konservatif? Nah, di ayat ini Allah yang berkuasa atas sejarah, Allah yang menyatakan akhir masa dari permulaan, meyakinkan kita bahwa kita tuh nggak salah. Allah meyakinkan kita bahwa Allah akan ditinggikan di seluruh bumi dan kita akan dibenarkan untuk mengikuti Dia. Inilah Allah yang beserta kita. Ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur mengakhiri Mazmur ini dengan refrain yang tadi, menegaskan perjanjian Allah kepada kita. Allah yang melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus memberikan kami kemenangan dan kedamaian melawan setan, dosa, dan kematian di atas kayu salib. Dan Allah yang akan ditinggikan di seluruh bumi adalah Allah yang mengikat dirinya kepada kita melalui perjanjian. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, aplikasi hari ini adalah agar tidak takut dalam masa kesulitan. Nah, jika mungkin saudara ini lagi nonton atau mendengarkan, tapi bukan orang Kristen. Nah, kalau saudara bukan orang Kristen dan saudara mendengarkan khotbah ini, sebenarnya aplikasi hari ini bukan aplikasi untuk saudara. Sebenarnya, saudara yang bukan Kristen memang punya alasan untuk takut. Allah bukanlah perlindunganmu. Karena dosa-dosa dan pemberontakan saudara, Allah sebenarnya adalah perlawananmu. Allah cuma bisa jadi salah satu. Kalau bukan perlindunganmu, maka dia lawanmu. Tapi, ada kabar baik hari ini. Allah hari ini memanggil saudara untuk berhenti memberontak dan melawan dia, dan berdosa melawannya. Dia memanggil saudara untuk percaya kepada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati untuk menebus dosa saudara. Agar dia bisa menjadi perlindungan saudara saat murka Allah atas segala dosa dan kejahatan datang menghampiri dunia. Bertobatlah dan percaya kepada Tuhan Yesus hari ini. Adalah sukacita terbesar kami jika bersama dengan kami, saudara juga bisa memanggil Allah sebagai perlindungan dan kekuatan saudara, pertolongan saudara yang selalu hadir di masa kesulitan. Nah, kalau saudara memang orang Kristen, maka panggilan saudara hari ini adalah untuk tidak takut lagi. Dan kita tidak takut karena Allah bersama dengan kita melalui Roh Kudus-Nya. Allah berkuasa di dunia melalui firman-Nya Yesus Kristus. Dia telah bekerja untuk kebaikan kita di masa lalu, baik di dalam kehidupan kita, tapi terutama di dalam kehidupan kematian dan kebangkitan anaknya Yesus Kristus. Dia akan ditinggikan di masa depan. Kalau Allah beserta kita, siapa dapat melawan kita? Seperti yang dikatakan di Roma 8:38, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun iblis-iblis, baik masa sekarang maupun masa depan, maupun kuasa-kuasa, baik ketinggian maupun kedalaman, maupun hasil ciptaan lain, manapun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau beserta kita, Tuhan, dengan Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau berkuasa melalui firman-Mu.
yaitu dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas perjanjian yang telah Engkau buat dengan kami, Tuhan, bahwa Engkau menjadi Allah kami, Tuhan, untuk selama-lamanya, Tuhan. Terima kasih atas kedamaian yang telah Engkau menangkan bagi kami melalui kematian, hidup, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih karena Engkau telah berjanji untuk meninggikan diri Engkau, Tuhan, agar kami dapat memuja dan menyembah Engkau, dan seluruh bangsa-bangsa dapat bertekuk lutut menyembah Engkau, Tuhan. Bantulah kami agar kami tidak takut pada masa yang sulit ini, Tuhan, agar kami tidak cemas, tapi kami berserah dan bersandar kepada Engkau sebagai kota benteng kami, perlindungan dan pertolongan kami yang sudah terbukti berkali-kali. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hanya perkara yang tak dapat ku
Cuma dikasih Tuhan, mari kita mengingat bahwa ibadah yang nyata terjadi ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan berkat penyertaan untuk mendampingi kita di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.